Halo, hai. Bertemu lagi sama saya, Una Yuna di 95 Resto kali ini. Aku kesini kebetulan pas lagi libur, suasananya cukup sepi. Cuman sayangnya kita kesorean kesini, jadi nggak bisa pesen makanan. Jadi aku nggak bisa kasih lihat teman-teman semua tentang makanan yang ada di sini. Tapi nanti kalau kalian mau tahu tempat ini seperti apa, nanti bisa dicek di sini ya, di alamat IG-nya. Nanti teman-teman bisa cek. Di sini ada villa juga, ada tempat nginep juga, ada peternakan juga, pokoknya semua ada. Dan ini kita bisa lihat Sumedang dari ketinggian. Pokoknya nanti cek IG-nya di sini ya. Aku tuh sebenarnya bukan mau cerita tentang itu. Aku tadi barusan ketemu sama temen aku yang sudah lama nggak ketemu. Aku mau cerita tentang dia. Jadi kita tadi nggak sengaja ketemu di suatu tempat, terus kita say hello gitu ya. Halo, apa kabar? Dia juga bilang, halo Bu Ayu, apa kabar? Karena dia bertanya, ya aku jawab dong. Iya, kabar aku baik-baik aja. Terus dia nanya lagi, kemana aja selama ini? Aku bilang ya gitu-gitu aja. Terus dia menimpali, nggak rame ya, nggak ada aku. Katanya seperti itu. Terus aku senyum aja dong. Terus dia bilang lagi, ya emang gitulah, kalau nggak ada aku tuh pasti semua nggak rame. Teman-teman pernah nggak punya teman yang seperti itu? Jadi kalau kita bercerita tentang sesuatu, dia pasti akan uh, lebih bercerita banyak tentang dirinya. Misalnya begini, aku cerita misalnya, aku kemarin baru aja dapat kesempatan untuk menulis di sebuah platform seperti literasi seperti itu ya, di media online. Aku cerita gitu tuh di awal, terus tahu-tahu dia menimpali, aku juga ditawarin begitu waktu itu sama ini, bahkan lebih. Jadi intinya dia nyerocos gitu ya, terus menceritakan tentang dirinya padahal kita belum selesai. Atau di suatu kesempatan lagi ada teman-teman kalian yang misalnya kita lagi cerita tentang pencapaian tim gitu ya, misalnya kita ada dalam suatu tim, ada dalam suatu kelompok, terus kita saling mengapresiasi satu sama lain karena tim kita berhasil, lalu dia tiba-tiba nyeletuk, itu kan semua gara-gara aku, coba kalau nggak ada aku pasti semua berantakan. Atau ada suatu situasi yang ada masalah, kemudian kita curhat gitu ke dia gitu ya, terus dia bilang, tuh kan, kalau aku nggak ada, kalau aku nggak turun tangan, pasti semua nggak akan beres. Itu semua gara-gara aku. Atau ketika kita memuji dia karena memang dia punya suatu pencapaian misalnya, terus dia bilang, aku pastilah berhasil. Siapa sih? Nggak ada yang bisa lebih baik dari aku. Nah, teman-teman punya nggak teman yang seperti ini? Karena aku punya teman yang seperti itu. Mungkin teman-teman bertanya, ih apa sih? Lagi-lagi dia. Atau kadang-kadang terkesan seperti teman kita ini lagi menyombongkan diri ya, suka pamer, suka menceritakan semua kehebatan tentang dirinya, dan seolah-olah bahwa orang lain itu nggak ada yang sehebat dirinya. Atau kadang-kadang kalau misalnya kita lagi bercerita tentang kehebatan orang lain, orang ini akan tidak suka. Jadi dia nggak suka kalau ada orang yang dianggap lebih hebat dari dirinya. Atau orang ini tentu akan berpikir bahwa orang lain itu iri dengan keberhasilan yang sudah dia capai. Teman-teman pernah punya teman yang seperti ini enggak? Nah, aku jadi teringat pada saat aku teman-teman udah nonton belum video aku yang tentang perbedaan psikolog dengan psikiater. Nah, pada saat itu ditayang di IG Bina Talenta. Jadi Bina Talenta punya IG ya. Nanti teman-teman ikutin IG-nya di sini ya, di follow. Nah, di situ kita pas tayang perbedaan psikolog dengan psikiater, itu kita nanya, teman-teman mau bahas apa lagi? Terus ada yang komen tuh, nih komennya di sini. Nah, dia bertanya tentang NPD kalau bahasa Indonesianya. Teman-teman tahu apa itu NPD? Nah, NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Jadi ketika tadi aku ketemu sama temen aku yang tadi, terus aku tiba-tiba keinget, oh iya ya, pernah ada yang tanya tentang NPD kali ya bahasa Inggrisnya. NPD kita sebutnya Narcissistic Personality Disorder. Aku jadi keinget pertanyaan ini. Nah teman-teman, orang yang tadi aku ceritakan itu memenuhi ciri-ciri Narcissistic Personality Disorder. Apa itu? Teman-teman udah tahu belum? Nanti kita akan bahas sebentar. Narcissistic Personality Disorder, dari kata-katanya personality disorder itu artinya gangguan kepribadian. Secara teori ada 3 golongan besar gangguan kepribadian, klaster A, klaster B, dan klaster C.
Klaster A itu adalah gangguan kepribadian dengan karakteristik perilaku dan pikiran yang aneh dan eksentrik. Contohnya gangguan kepribadian paranoid, gangguan kepribadian skizoid, gangguan kepribadian skizotipal. Itu contoh di antara gangguan kepribadian yang masuk dalam kategori A. Yang kedua adalah gangguan kepribadian klaster B. Yang termasuk dari gangguan kepribadian klaster B ini adalah gangguan kepribadian dengan karakteristik emosi yang berlebihan, kemudian perilaku dan pikirannya itu sulit untuk diprediksi. Yang termasuk dalam gangguan kepribadian klaster B ini adalah gangguan kepribadian borderline atau ambang, gangguan kepribadian bipolar, gangguan kepribadian narsistik, dan gangguan kepribadian antisosial. Itu termasuk beberapa gangguan yang masuk dalam klaster B. Yang terakhir adalah gangguan kepribadian yang masuk dalam klaster C, yaitu gangguan kepribadian dengan karakteristik perilaku dan pikiran yang disertai dengan kekhawatiran, kecemasan dan kekhawatiran. Contohnya adalah gangguan kepribadian dependent, gangguan kepribadian cemas menghindar atau avoidant personality disorder, gangguan cemas menghindar, atau gangguan kepribadian obsesi kompulsif yang sering disebut dengan OCD. Itu masuk ke dalam klaster C. Jadi kalau kita lihat ketiga klaster tadi, gangguan kepribadian narsistik atau narcissistic personality disorder itu masuk ke dalam klaster B. Terus teman-teman mungkin bertanya, kenapa sih seseorang bisa mengalami gangguan kepribadian ini atau NPD ini? Ada 3 penyebab utama. Yang pertama adalah dari faktor biologis, misalnya dari faktor genetik, misalnya trauma kepala, misalnya faktor-faktor biologis lainnya. Yang kedua adalah faktor psikologis, misalnya pengalaman traumatik masa lalu dan pengalaman hidup. Yang ketiga adalah faktor sosial, meliputi faktor pola asuh, kemudian lingkungan sosial, nilai, budaya, spiritual, dan lain sebagainya. Aku mau kasih tahu tanda dan gejala seseorang mengalami gangguan narcissistic personality disorder, ya. Aku bacakan buat teman-teman semua, ya. Jadi tanda-tanda dan gejala seseorang mengalami NPD, narcissistic personality disorder. Yang pertama, dia secara berlebih merasa dirinya itu sangat penting. Memang kita itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kita harus cinta sama diri kita sendiri. Kita harus merasa penting, tetapi kalau berlebihan, nah itu yang menjadikan gangguan. Jadi di NPD ini orangnya secara berlebihan dia akan merasa bahwa dirinya itu sangat penting. Kemudian dia berpreokupasi dengan keinginannya untuk sukses, fantasinya tentang kesuksesan itu tinggi sekali, kekuasaan, kehebatan, ketampanan atau kecantikan atau kekasih idealnya. Yang ketiga, dia merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang spesial dan unik. Ya aku spesial, aku unik, aku. Jadi istilahnya bukan ya aku mah begini, bukan, tapi nadanya agak naik aku gitu loh, gitu ya. Itu yang berikutnya. Lalu dia membutuhkan pemujaan yang berlebihan. Artinya dia sangat senang ketika orang memuji dia, memuja dia. Jadi bahkan kita bisa sekedar basa-basi untuk memuji dia juga kayaknya udah seneng banget gitu. jadi dia apa ya? Ya pengen dipuja secara berlebihan oleh orang lain, ya. Terus dia merasa dirinya mempunyai hak istimewa, diistimewakan, mempunyai hak istimewa. Kemudian dalam hubungan interpersonal dia bersifat eksploitatif. Jadi dia akan mengeksploitasi orang-orang yang ada di sekelilingnya, menggunakan orang lain untuk kepentingan dirinya aja. Jadi kalau sudah nggak ada kepentingan, ya dia akan tinggalkan orang itu. Itu orang narsistik, ya. Jadi dia dekat sama orang itu bukan karena apa-apa, karena orang itu menguntungkan untuk dirinya. Ketika orang ini sudah tidak lagi memberikan keuntungan sama dirinya, ya dia tinggal. Oke? Lalu dia kurang atau tidak mampu berempati. Yang tadi saya bilang, kadang-kadang kita kan kalau sama teman kita mau cerita ya, apakah kita sedih ataukah kita senang, istilahnya kita mau curhat sama teman, kita tuh pengen didengerin. Tapi kalau kita curhat sama orang yang narsistik nggak bakal bisa, karena dia tidak akan berempati sama kita. Malahan dia akan membalikkan situasi, kita yang menjadi pendengarnya. Jadi dia malah akan lebih banyak bercerita tentang dirinya. Misalnya begini,
Kita cerita bahwa kita lagi mengalami suatu kesedihan, lalu dia akan bilang, aku juga pernah begitu, malah aku lebih sedih. Aku tuh ya, dulu aku tuh waktu kecil ditinggal sama orang tua. Terus dia malah bercerita tentang diri dia, dan akhirnya kita yang tadinya mau bercerita malah menjadi pendengar, ya seperti itu. Lalu dia sering iri pada orang lain, dan yang tadi saya katakan di awal, dia merasa bahwa orang lain tuh gak suka sama dia karena dia terlalu hebat atau ilmunya terlalu tinggi sehingga orang lain iri pada dia. Lalu dia bersikap sombong. Itu tanda-tanda atau gejala seorang ini mengalami gangguan narcissistic personality disorder. Lalu harus diapain gitu ya orang seperti ini? Nah, saya sebutkan lagi di video saya sebelumnya di perbedaan antara psikolog dan psikiater, saya sebutkan bahwa psikolog sama psikiater itu bekerja sama. Kalau teman-teman belum nonton, buruan ya, klik lagi, nonton lagi perbedaan antara psikolog dengan psikiater. Di situ saya sampaikan bahwa psikolog sama psikiater itu bekerja sama, termasuk untuk menangani orang-orang dengan NPD ini. Jadi ketika udah ada tanda depresi, udah ada tanda kecemasan, ya karena orang yang seperti ini kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak ada di lingkungan yang memuja dia tidak ada di lingkungan yang tidak menaruh perhatian sama dia, itu bisa menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan. Dan kalau itu sudah berlebih, dia membutuhkan bantuan pengobatan atau bantuan obat-obatan psikofarmakoterapi. Kita akan refer ke psikiater. Di sini psikiater berperan untuk menurunkan kecemasan dan gejala depresinya. Tetapi setelah itu beliau atau teman kita ini yang NPD ini juga membutuhkan psikoterapi, dan itu bagian psikolog. Jadi nanti di psikoterapi kita akan mengadakan konseling dengan terapi, misalnya terapi kognitif ya, CBT, cognitive behavior therapy, kemudian terapi keluarga, terapi lingkungan, supaya kita menyadarkan teman kita bahwa kepribadian dia yang seperti itu bisa mengganggu fungsi dirinya, mengganggu optimalitas dirinya di lingkungan. Nah itu ya teman-teman ya, kita udah bahas apa sih NPD itu, kemudian dia masuk ke dalam gangguan jiwa yang mana, kemudian gejalanya apa, tandanya apa, penyebabnya apa, kemudian terapinya seperti apa. Itu sudah kita bahas secara singkat tadi. Lalu nanti kalau teman-teman ketemu sama teman-teman kalian lagi yang seperti itu, kalian gak boleh bilang, kamu mah NPD, kamu mah gangguan kepribadian, nggak bisa seperti itu ya. Atau teman-teman yang merasa bahwa diri kalian juga, kayaknya aku begitu deh gitu ya. Aku kayaknya tanda-tanda yang tadi disebutin itu ada semua di diri aku. Jangan-jangan aku NPD gitu ya. Perlu saya tegaskan, apapun itu, teman-teman tidak diperkenankan untuk mendiagnosa diri sendiri hanya berbekal membaca di Google, di media sosial lain, misalnya Instagram, TikTok, Facebook, atau Twitter, atau apapun itu. Karena banyak sekali klien yang datang ke saya men-self-diagnose dirinya, mendiagnosa dirinya sendiri. Bu, kayaknya aku ini gangguan bipolar deh. Bu, kayaknya aku ini BPD, borderline personality. Bu, kayaknya aku ini OCD. Bu, kayaknya aku ini NPD. Nggak bisa begitu. Teman-teman tidak boleh mendiagnosa diri sendiri, apalagi mendiagnosa atau ngejudge teman kalian bahwa kamu NPD, kamu BPD, kamu ini, kamu itu. Itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi gimana Bu untuk mengetahui bahwa saya merasa boleh ya, saya merasa bahwa saya ada tuh gejala seperti ini Bu. Untuk meyakinkan teman-teman boleh berkonsultasi dengan psikolog ataupun psikiater yang ada di dekat teman-teman semua ya. Kalau ke psikolog itu boleh ke saya, untuk yang ada di daerah Sumedang atau di Subang gitu ya, boleh nanti lihat di kolom deskripsi di mana saya berpraktek. Ataupun kalau tidak ada psikolog, adanya psikiater di rumah sakit, boleh teman-teman boleh berkonsultasi dengan psikiater atau psikolog yang ada di tempat teman-teman semua. Intinya jangan self diagnose, jadi itu sangat berbahaya dan tidak diperbolehkan ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit tentang NPD. Apa itu lebih lengkap tentang definisi dari
gangguan kepribadian, itu bisa teman-teman baca di deskripsi atau bisa langsung ngobrol-ngobrol sama saya di ruangan praktek saya. Saya sangat terbuka untuk berbagai macam informasi yang teman-teman ingin tahu tentang dunia psikologi. Mudah-mudahan sharing infonya tentang NPD ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan rekan tadi ya, siapa namanya saya lupa, Gina kalau nggak salah yang bertanya, mudah-mudahan bisa menjawab. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya tentang bullying di kalangan mahasiswa, nantikan tayangan selanjutnya hanya di Unayuna. Terima kasih.